Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Raven merasa dunia di sekitarnya benar-benar tenang. Tidak ada ancaman, tidak ada tekanan yang mencekik, tidak ada bayang-bayang yang mengganggu pikirannya setiap saat. Setidaknya, untuk kali ini, ia menyandarkan tubuhnya di kursi mobil, menatap jalanan Jakarta yang mulai padat menjelang sore. Ada rasa lega yang perlahan memenuhi dadanya. Orang tua Wande sudah menjamin semuanya. Wande tidak akan kembali, tidak akan lagi mengusik hidupnya, terlebih Nadila, dan itu cukup untuk sekarang. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Sebuah janji tiba-tiba terlintas di pikirannya. Makan malam pertunangan Kayla. Raven menghela napas pelan. Ia hampir melupakannya di tengah semua kekacauan yang terjadi beberapa hari terakhir. Meski enggan, ia tahu Nadila pasti ingin hadir, dan ia tidak ingin membuat istrinya kecewa. Mobilnya melaju lebih cepat. 5:30 sore, ia tiba di apartemen. Begitu pintu terbuka, suasana hangat langsung menyambutnya. Aroma sabun dan wangi lembut khas Nadila memenuhi ruangan. Ia melangkah pelan dan melihat sosok istrinya yang baru selesai mandi. Tengah bersiap untuk salat, Raven tidak mengganggu. Ia berdiri di sana, diam, menunggu, menatap. Ada sesuatu yang berbeda setiap kali ia melihat wanita itu. Seolah semua kekacauan di dunia ini berhenti saat Nadila ada di hadapannya. Setelah Nadila selesai, Raven mendekat dari belakang, memeluknya erat, menenggelamkan wajahnya di lekuk leher istrinya. "Sayang, aku menginginkanmu." Bisikan itu begitu pelan, tapi cukup membuat jantung Nadila berdebar tak karuan. Ia menahan napas, lalu dengan lembut mendorong dada suaminya. "Mas, kita mau ke rumah ayah sekarang." Raven terdiam sesaat. Jika dulu ia akan menahan diri, menjaga jarak, menjaga wibawanya sebagai pria dingin yang tak tersentuh, kini semuanya runtuh. Di hadapan Nadila, ia bukan siapa-siapa, hanya seorang pria yang haus akan kehangatan. "Aku mau kamu." Nada suaranya berubah, lebih dalam, lebih jujur, lebih manja. Nadila tersenyum kecil, pipinya memerah. "Kita bisa nanti, Mas. Masih banyak waktu. Sekarang ayah pasti sudah menunggu. Aku tidak enak kalau kita terlambat." Raven menatapnya lama, lalu tanpa peringatan, ia menggendong Nadila dan mendudukkannya di atas ranjang. "Baiklah, kalau begitu aku mandi dulu." Ia mencium kening Nadila sekilas, lalu masuk ke kamar mandi. Nadila tersenyum, hangat, sederhana, namun penuh makna. Tak lama Raven keluar dari kamar mandi, dan langkahnya langsung terhenti. Nadila sudah siap, cantik, bukan hanya cantik, tapi memikat dengan cara yang membuat Raven seolah kehilangan napas. Matanya terpaku, namun di balik itu, ada sesuatu yang lain, kekhawatiran. Bagaimana jika ada lagi orang seperti Sandy? Pikiran itu datang tanpa diundang, membuat rahangnya mengeras. "Mas." Suara Nadila membuyarkan lamunannya. Ia mendekat, menepuk pelan pipi Raven. "Ayo, aku sudah siap. Mas juga harus segera siap. Aku tunggu di luar ya." Raven tersadar. Ia menggeleng pelan. "Tidak, aku tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi lagi." Ia segera bersiap. Tak lama kemudian, mereka berangkat. Perjalanan sekitar 30 menit terasa singkat. Saat tiba di kediaman keluarga Nadila, suasana sudah ramai, namun tetap hangat, karena hanya keluarga dekat yang hadir. Lampu-lampu taman menyala indah, meja-meja tertata rapi, musik lembut mengalun. Kayla terlihat begitu mencolok malam itu, dan di sampingnya, seorang pria, calon suaminya. "Oh, itu dia? Kakakku sudah datang." Kayla berseru ceria. Arman menoleh. Sekilas pandangannya jatuh pada Nadila, dan dalam sekejap, ia terpaku. Ternyata, kakaknya jauh lebih cantik, namun ia segera mengalihkan pandangan. Tidak ingin terlihat tidak sopan. Perkenalan berlangsung singkat. Namanya Arman Timothy, pebisnis properti. Percakapan mengalir cepat, terutama saat mengetahui siapa Raven sebenarnya. Rasa kagum jelas terlihat di wajah Arman. Sementara itu, ayah Nadila memperhatikan semuanya dengan penuh kepuasan. Dalam benaknya, ini bukan sekadar pertunangan, ini awal dari jaringan kekuasaan, keluarga yang semakin kuat, semakin berpengaruh. Namun di balik semua itu, Kayla diam-diam masih mencuri pandang ke arah Raven.
Meski sudah memiliki calon suami, meski ia tahu itu tidak seharusnya, tapi perasaan itu tetap ada. Bukan cinta, hanya keinginan memiliki sesuatu yang lebih dari sekadar arman yang memberinya kemewahan. Malam semakin larut, hidangan mewah tersaji, tawa dan musik memenuhi udara. Namun, di tengah semua itu, Nadila justru merasa berbeda, tidak lapar, tidak bersemangat, tubuhnya terasa lemah, matanya berat. Raven menyadarinya, ia mendekat. "Kamu mau makan apa?" Nadila menggeleng pelan. "Mau pulang." Ia kembali menggeleng. Ia tidak ingin mengecewakan ayahnya. Acara terus berlangsung hingga larut malam. Hingga akhirnya, pukul 11, mereka pamit. Langkah Nadila terasa berat saat berjalan menuju mobil. Dunia di sekelilingnya mulai berputar. Pandangan kabur. "Mas," suaranya lirih, tubuhnya limbung, dan dalam hitungan detik, ia terjatuh. Pingsan. Raven membeku sesaat, lalu panik. "Nadila!" Ia langsung menangkap tubuh istrinya sebelum benar-benar jatuh ke tanah. Jantungnya berdegup liar, tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Raven Sebastian benar-benar kehilangan kendali. Mobil melaju kencang menuju rumah sakit terdekat. Lampu-lampu kota berpendar samar di kaca jendela, dan di kursi belakang, Raven menggenggam tangan Nadila erat. "Jangan tinggalkan aku," bisikannya nyaris tak terdengar, namun penuh ketakutan. Sesampainya di rumah sakit, Nadila langsung dibawa masuk ke ruang IGD. Pintu tertutup. Raven berdiri di luar, menunggu, dengan napas yang terasa begitu berat. Hingga beberapa saat kemudian, seorang dokter keluar. Tatapannya serius, mencari siapa keluarga pasien, dan saat mata mereka bertemu, jantung Raven seolah berhenti berdetak, bersambung.